أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن هو له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Salawat dan salam kita mintakan doa restunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa Allah curahkan buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan kali ini suasana Ramadan kita sedikit berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Mungkin ada di antara orang tua kami yang usianya sudah sampai 80-90 tahun, masih sehat walafiat, juga merasakan baru ini rasanya suasana yang berbeda dengan pelaksanaan bulan Ramadan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, di balik semua kondisi ini, maka sesungguhnya kita dalam rangka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita dalam kondisi sedang menjalankan apa yang digariskan sesungguhnya oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah dan kepada ulil amri kalian. Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah. Walaupun hari-hari kita tak bisa memenuhi saf-saf rumah Allah di bulan yang penuh berkah ini, kita berharap sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan saja pahala ibadah Ramadan kita di rumah Allah senantiasa Allah curahkan tatkala kita melaksanakannya di rumah kita masing-masing. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apabila ada seorang hamba yang selama ini dia mematuhi untuk menjalankan kebaikan, akan tetapi terhalang oleh penyakit atau hal-hal yang berkenaan dengannya, maka Allah berkata kepada malaikat yang mendampinginya, uktub, tuliskanlah baginya pahala sama dengan pahala amalan yang dia lakukan selama ini, sampai nanti Allah palingkan dari dirinya penyakit tersebut. Ini sabda yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan beberapa riwayat imam lainnya, yang mengisyaratkan kepada kita tak boleh berputus asa dengan kondisi yang kita hadapi sekarang ini, tapi senantiasa kita berikhtiar bermohon harap doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pahala awak selalu Allah curahkan, walaupun awak tarawih di rumah, tilawah Al-Quran di rumah, kemudian berbagi di rumah, berkumpul bersama kaum muslimin di rumah kita.
Tidak kita lakukan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, corona atau wabah penyakit COVID-19 yang menerpa dunia, dari data yang kita cari hari iko di media sosial, hanya tinggal 18 negara yang diakui, Bapak Ibu rahimakumullah, yang alun lai terjangkit wabah virus corona. Tinggal 18 negara. Dari 18 negara itu ambo baca cie-cie, rasanya ndak ada yang ambo kenal kecuali cie-nya Korea Utara. Selebihnya ndak kenal negara-negara tersebut. Dan sudah hampir 2,7 juta manusia yang positif mengidap corona, hampir mendekati di angka 200.000 orang di dunia ini dalam kurun 2 bulan belakangan ini meninggal dunia terjangkit wabah virus corona. Negara kita saja Indonesia per 23 April kemarin itu sudah di angka 7.700-an lebih orang yang positif corona. 600-an lebih, hampir mendekati 700 orang meninggal dunia dengan wabah ini. Dan itu yang terdata pada pemerintah kita. Sumatera Barat juga kondisinya seperti itu. Maka Bapak Ibu rahmati oleh Allah, virus corona ini menjadi masalah dunia sekarang ini. Virus corona ini menjadi masalah dunia sekarang ini. Sedangkan kita adalah orang-orang Muslim, orang-orang Islam. Dan orang-orang Islam itu tentu mereka hidup di dunia. Syiar kita sebagai seorang Muslim yang diajarkan oleh para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-Islam huwal hal. Islam itu adalah agama solusi. Islam merupakan agama solusi. Walaupun ada orang yang menganggap remeh permasalahan penyakit menular corona atau COVID-19 ini, tapi Bapak Ibu rahimakumullah, kita sebagai seorang Muslim yang baik, yang memahami syiar bahwa Islam adalah agama solusi, tentu tak akan menganggap remeh permasalahan ini. Awak akan mencarikan solusi-solusi yang terbaik bagaimana masing-masing jiwa kaum muslimin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah ini. Ikhtiar salah satu yang awak karajokan kini adalah mentaati maklumat yang disampaikan oleh para ulama kita, terutama awak kawasan Sumatera Barat, maklumat yang Allah dikeluarkan oleh Majlis Ulama kita Sumatera Barat. Ini bukan kajian membahas status-status Facebook, status-status Twitter, kemudian dikumpulkan dan dikeluarkan maklumat. Bukan. Ini kajian yang panjang, mudzakarah yang panjang yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita yang terhimpun dalam majlis ulama, sehingga keluarlah maklumat sampai 6 maklumat dalam kurun waktu 1,5 bulan belakangan ini, khusus untuk daerah kita Sumatera Barat. Maka salah satu bentuk ikhtiar kita mematuhi maklumat itu. Dan maklumat yang dikeluarkan oleh para ulama itu dasar utamanya yang ambo baca itu, waktu dikeluarkan maklumat pertama, kedua itu adalah disebutkan bahwa di antara kewajiban seorang Muslim atas Muslim lainnya adalah seorang Muslim mesti menjaga jiwa Muslim lainnya, atau yang kita kenal dengan istilah daruriyat al-khamsah, 5 kewajiban Muslim atas Muslim lainnya. Salah satunya selain menjaga jiwa, yang selain menjaga agama, yang kedua adalah menjaga jiwa. Yang kedua adalah menjaga jiwa. Maka para ulama tak ingin ada kebinasaan pada umat ini. Ulama berfikiran, melihat setelah melakukan kajian-kajian yang panjang dengan para ahli, menyimpulkan bahwa ulama berkewajiban dalam hal ini untuk menjaga jiwa-jiwa kaum muslimin.
Bapak Ibu rahimakumullah, di rumah mesti memahami, menyadari inilah yang dilakukan oleh bapak-bapak kita, ibu-ibu pengurus masjid kita. Pengurus masjid yang kita amanahkan mengurus masjid ini, kewajibannya tidak hanya mensyiarkan rumah Allah, ganti karpet, mencat masjid, membangun toilet dan seterusnya. Tapi ada kewajiban utama pengurus masjid yang beliau lakukan dalam kondisi sekarang ini. Apa itu? Pengurus masjid berkewajiban untuk menjaga jiwa jamaahnya. Berkewajiban untuk menjaga jiwa jamaahnya. Makanya pengurus masjid jalankan amanat maklumat majlis ulama ini agar jamaahnya senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah-ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim kita tak boleh berputus asa dengan kondisi sekarang ini. Apalagi keputusasaan kita itu mengakibatkan kita melontarkan ujaran-ujaran yang sesungguhnya tak pantas, apalagi ditujukan kepada para ulama kita. Awaklah faham bahawa sesungguhnya al-ulama warithatul anbiya. Ulama itulah pewaris tahta kenabian. Kasialai awak akan meminta pandangan, arahan terkait dengan kehidupan kita, amal soleh kita, kecuali kepada para ulama kita. Masa ia hanya dengan kondisi seperti sekarang ini kemudian cara berfikir kita berubah 180 derajat? Yang keluar dari lisan kita bukannya malah menghargai para ulama kita, akan tetapi malah muncul ujaran-ujaran yang tak menghargai, bahkan ujaran-ujaran berdampak kepada bentuk kebencian dan seterusnya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa solusi yang sesungguhnya Islam telah mendudukkan solusi itu sebelum tentu hadirnya corona ini. Kalau baca corona, dia muncul di tahun 1960-an pertama sekali di dunia. Tapi yang kini kok dampaknya begitu amat luas, dan sesungguhnya penyakit wabah menular ini solusinya telah digariskan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami, menyadari bahwa Islam ini agama syamil mutasyamil. Islam ini agama sempurna lagi menyempurnakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam agama Islam ini secara menyeluruh, tidak setengah-setengah, tapi menyeluruh. Dan kita tahu bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna lagi menyempurnakan. Hakikat penyakit wabah menular ini sesungguhnya dalam Islam telah diajarkan kita bagaimana cara kita menghadapinya. Dalam kesempatan kali kami menyampaikan beberapa cara, beberapa saran yang bisa kita lakukan dengan cara menghadapinya dalam bentuk kajian ini. Yang pertama adalah mengkarantina wilayah, mengkarantina diri, mengkarantina pribadi-pribadi kita. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengisolasi daerah yang kena wabah. Takana dia awak cerita yang disampaikan oleh para ulama kita. Salah satunya apa yang diriwayatkan atau disebutkan oleh Imam Shalabi dalam kitabnya, perkara tentang wabah penyakit ta'un amwas yang menimpa negerinya Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, yaitu daerah Amwas, salah satu kota yang terdapat di daerah Syam di masa kepemimpinan Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ingin melakukan perjalanan ke kampung Syam ini, dan di waktu itu Syam dipimpin oleh seorang gubernur yang ditunjuk oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bernama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Silakan baca sejarahnya.
Kisah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ini sangat menginspirasi kita, dan beliau merupakan salah satu di antara sahabat Rasulullah yang mulia, senantiasa mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan senang, susah dan payah. Maka berangkatlah Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dengan beberapa orang saudara beliau, sahabat-sahabat beliau, menuju Syam dalam rangka ekspansi perluasan agama Islam. Di tengah perjalanan dari Hijaz menuju Syam, beliau mendapatkan kabar berita bahwa sesungguhnya telah terjadi wabah penyakit menular di daerah Amwas. Dan kita tahu bahwa Amwas itu merupakan salah satu nama daerah yang terdapat di negeri Syam di kala itu. Karena orang tak tahu ini wabahnya apa, coronakah dia, atau meningitiskah dia, atau leprakah dia, atau yang lain, ya. Sehingga disematkanlah nama penyakit menular itu kepada daerah tersebut, namanya Ta'un Amwas. Maka terhenti khalifah dan sahabat beliau ketika itu, sambil beliau meminta saran dari sahabat-sahabat beliau yang mulia. Di antara sahabat-sahabat yang belum minta pendapatnya itu ada sahabat-sahabat yang langsung menyaksikan Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sahabat-sahabat yang levelnya level tak main-main, sahabat mulia. Sahabat-sahabat yang ikut menyaksikan Fathu Makkah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat beliau meminta pendapat itu, maka datanglah sang gubernur, sahabat mulia Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ke lokasi tempat di mana terhentinya Khalifah Umar bin Khattab dan para sahabat beliau. Maka waktu itu disampaikanlah oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah keinginan agar rombongan ini melanjutkan perjalanan ke Syam sesuai dengan niat awal di Madinah, sehingga terujarlah dalam lisan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dalam kitab Imam Salafi ini disebutkan bahwa kenapa lari dari takdir Allah? Tadi bukankah engkau menginginkan untuk menuju Syam? Bah kok berhenti di siko? Harusnya lanjutkan ke Syam dan terhenti di siko. Begitu kira-kira maksud yang disampaikan oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Maka seketika itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab. Kata beliau, wahai sahabatku Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu an, bukankah kalau seandainya engkau memiliki seekor kambing, kemudian di hadapannya ada dua ladang, satu ladang subur, satu ladang kering. Kering atau subur, dua-duanya enak untuk dijadikan santapan makanan kambing tersebut. Maka ladang yang manakah yang akan engkau pilih untuk hewanmu? Ladang yang manakah yang engkau pilih untuk hewanmu? Bukankah tatkala engkau memilih ladang subur kemudian berpindah kepada ladang yang kering, sesungguhnya engkau lari dari takdir Allah untuk menjemput takdir Allah yang berikutnya. Maka ketika itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu datang mendengarkan langsung dan mengetengahi perdebatan itu. Iko dalilnya sebagai salah satu saran baik kita dengan kondisi sekarang ini. Iko lampiang sebulan lebih suasana muda iko khusus untuk Sumatera Barat kita rasakan. Bukannya tak berdalil, ada dalilnya. Maka ketika itu Abdurrahman ibni Auf berkata, Allah kata beliau, wahai sahabat-sahabatku yang mulia, sesungguhnya aku Abdurrahman ibni Auf bersaksi bahwa aku mendengarkan bahwa Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? Idza sami'tumut ta'una bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, beliau berkata, apabila engkau mendengarkan ada ta'un. Ta'un itu wabah penyakit menular. Sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa itu ta'un? Apa itu ta'un?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "At-ta'un merupakan azab ala man yasha." Dia merupakan azab untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Dalam penjelasan hadis ini, sesungguhnya azab yang dimaksudkan adalah buat orang-orang kafir. Wa rahmatun lil mu'minin, dan dia merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Sayyidah Aisyah tentang ta'un, penyakit menular itu. Penyakit yang bisa capek berdampak, berpengaruh kepada orang lain. Model COVID corona itu kan disabitkan oleh para ahli bahwa penyebaran corona itu begitu amat cepat dan mudah. Hanya lewat cipratan air ludah bisa berpindah dari satu jiwa ke jiwa lainnya. Kadang-kadang bisa menempel di seperti meja ini, kemudian ada orang lain yang sehat walafiat, imunitasnya kurang, bisa berpindah kepadanya dan lain-lain sebagainya. Maka ini yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat beliau Abdurrahman ibni Auf ini. Idza sami'tumut ta'un, apabila engkau mendengarkan ada penyakit menular di suatu negeri, fala tadkhuluha, maka jangan masuk ke kampung itu. Jangan masuk ke negeri itu. Cocok dengan putusan dari Khalifah Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat beliau yang mulia. Beliau berkeinginan untuk kembali ke Madinah, tidak melanjutkan perjalanan ke negeri Syam. Apa kata Rasulullah melanjutkan dalam sabda itu? Kata beliau, wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Dan apabila nyut terjadi di tempat di mana engkau berada, wa di situ, ta'un tu di situ, fala takhruju minha, maka jangan keluar dari negeri itu. Cocok pula dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ini. Beliau tak ingin untuk keluar, meninggalkan rakyat beliau di negeri Syam, berpindah ke Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya selesailah Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudariku, perdebatan ini dengan solusi yang sama-sama dua pihak merasa menang dengan solusinya. Namun seorang Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tetap bersedih dalam kondisi seperti itu. Beliau mendengar wabah amwas ini sangat mengkhawatirkan. Beliau ingin sekali sahabat beliau mulia bernama Abu Ubaidah ibn Jarrah ini meninggalkan Syam, kemudian balik ke negeri Madinah. Sampai beliau sempat menuliskan suatu surat dalam keinginan beliau itu dan disampaikan kepada Abdullah ibni Abbas untuk disampaikan kepada gubernur Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Namun jawaban Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, sahabat Rasulullah mulia, beliau mengatakan, aku ingin bersama rakyatku. Aku ingin bersama rakyatku. Sehingga dalam sejarah mencatat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, seorang mujahid pendamping Rasul sallallahu alaihi wasallam, syahid, meninggal dunia disebabkan karena terjangkit wabah ta'un amwas beserta beberapa orang sahabat lainnya. Ada juga Mu'adz ibn Jabal dan beberapa orang sahabat Rasulullah mulia lainnya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, itu menjadi saran pertama bagi awak. Apa itu? Berusaha untuk mengkarantina, membatasi jarak, social distancing, istilah kesehatan sekarang ini, memakai masker, tinggal di rumah, tidak keluyuran kemana-mana. Maka itu pula lah yang sesungguhnya menjadi salah satu di antara sekian banyak faktor musabbab penyebab para ulama kita mengeluarkan maklumat, himbauan dan tausiah Ramadan ini sebagaimana ibadah kita pada waktu-waktu sebelumnya, yaitu melaksanakan ibadah
cukup di rumah kita masing-masing. Doa awak, semoga Allah curahkan pahala masjid ini senantiasa untuk kita, walaupun kita melaksanakan ibadah Ramadan kita di rumah kita masing-masing. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah dan berikhtiar. Kunang kedua, mohon dicatat Bapak Ibu rahimakumullah. Awak mesti berbaik sangka kepada Allah dan berikhtiar. Ana inda dhanni abdi bi, dalam sebuah hadis qudsi, bahwa aku bersama prasangka umatku atasku. Apa prasangka awak kepada Allah? Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Oh, luar biasa mempesona orang-orang mukmin ini. Bagaimana orang-orang mukmin itu? Apabila ditimpakan kepada mereka sarra, kesenangan, syakar, mereka bersyukur kepada Allah. Wa kana khairun lah, yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Apa kata Rasulullah? Dan apabila mereka ditimpakan darra, ditimpakan kepada mereka kesulitan, mereka bersabar, dan itu pun baik buat mereka. Harusnya awak sebagai seorang mukmin punya prinsip ar-ridha'u bil qada' wal akhdhu bil asbab. Dan awak orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, bukan pemilik madhab Jabariyah ataupun Qadariyah apalagi Syiah. Kita orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, ar-ridha'u bil qada' wal akhdhu bil asbab. Awak mesti ridha je keputusan Allah. Kita kau mesti ridha dengan keputusan Allah. Saya keputusan Allah, meninggal dun sana awak, keluarga awak, sanak pemilih awak, orang terdaki awak, ridha awak itu. Tak boleh berputih asa sakit awak padahal awak ingin tak sakit. Tabrakan awak padahal awak tak ingin sakit. Dan seterusnya. Semua itu keputusan Allah dan kita mesti ridha dengannya. Tetapi catat, ar-ridha'u bil qada' wal akhdhu bil asbab. Di waktu yang bersamaan awak diperintahkan oleh Allah untuk mengambil musabbabat. Istilah awaknya berikhtiar. Berikhtiar, ada usaha kita untuk meraih kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita berhusnudzon atas apa yang Allah putuskan. Jangan sampai terlontar kata-kata yang tak pantas, kata-kata yang macam-macam keluar dari lisan kita. Bahkan kadang-kadang kata-kata itu terlontarkan kepada saudara-saudara kita yang seiman dengan kita. Amualut takwi kepada corona ketimbang takwi kepada Allah. Ini bukan lafaz seorang mukmin yang baik. Lafaz-lafaz yang diucapkan oleh orang seperti ini sesungguhnya berkaitan dengan pemahaman dia terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Masa ia bisa disamakan takut kepada makhluk jo takut kepada Allah? Beda. Kalau takut kepada Allah, Allah didekati. Allah didekati, puasa, sembahyang awak berjamaah, berinfak sedekah awak, baca Al-Quran, tak bermaksiat, tutup aurat. Awak tidak melakukan yang haram, tidak melakukan dosa-dosa. Itu tanda awak takut kepada Allah Khaliquna. Tapi kalau takut kepada makhluk, dijauhi, dihindari, bukan malah didekati. Jadi tidak sinkron kalau ada lafaz-lafaz yang seandainya mirip-mirip seperti ini. Masa you takut lo kepada corona ketimbang takut kepada Allah? Tak cocok perumpamaannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang ini kita sedang dalam rangka menjalankan ikhtiar itu. Di samping berhusnudzan, pasti Allah punya rencana baik di balik itu. Tak ada suatu pun kejadian buruk Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kecuali di balik itu pasti ada hikmahnya. Makanya Allah dalam Al-Quran Al-Karim memuji itu, orang-orang yang bisa mengambil hikmah itu. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan berikan hikmah itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa yang bisa mendapatkan hikmah-hikmah itu, sesungguhnya dia telah mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Iko ceritalah sebulan ke Bapak Ibu rahimakumullah. Rasanya dulu lah 2 bulan sebelum ini, sewaktu Arab Saudi Raja Salman membatasi pemberian visa umrah. Tak boleh orang pergi umrah, tak dikeluarkan visanya. Waktu itu saya sudah mendengar, sudah membaca PBB melalui badan kesehatannya bernama WHO itulah menghimbau masyarakat dunia berhati-hati dengan corona. Salah satunya diajarkan orang ba'a caro bersin. Ba'a caro bersin. Sesungguhnya cara bersin ini alunlai orang-orang di lembaga WHO itu mengajarkan, kita sudah bertemu dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kita sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah ba'a cara bersin dalam Islam itu. Tidak boleh bersin di lapeh-lapeh saja seperti itu. Mesti ditutup tempat keluarnya, wajah kita, mulut kita. Begitu juga dengan penelitian dari salah satu media cetak besar di Perancis yang mengungkapkan bahwa yang beruntung je virus corona kini adalah para muslimat. Para muslimat muhajjabat. Siapa tu muslimat muhajjabat itu? Para wanita-wanita yang menutup auratnya. Indah ada celah dek corona kamanyo akan memasuk. Kaki batutui, ke tangan bamanset. Bahkan muka kadang-kadang batutui. Dah ada celah, jilbabnya pasang, pakaiannya nutupi aurat. Wallahu a'lam sampai sekarang itu kejadian ini 2 bulan yang lalu. Apalagi dengan kondisi sekarang ini. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, tetap kita berhusnudzan kepada Allah dengan kondisi seperti sekarang ini. Pasti di balik semua kejadian ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita hikmah-hikmah yang besar di baliknya. Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan berbaik sangka ini ada satu hal yang ingin kami sampaikan, bahwa sesungguhnya menghadapi wabah ini kan tidak satu orang bisa menerima gitu ya. Banyak jo yang mengeluarkan untaran-untaran, ujaran-ujaran yang macam-macam yang membuat kita kadang-kadang kaget dengannya. Para ulama kita lah mengingatkan kepada awak, kalau seandainya kondisi darurat seroman iko, diagiahkan darurat itu kepada orang yang masih normal cara berfikirnya. Nya menganggap iko sepele, iko biasa saja, ndak ba'a gaido. Maka ba'a pun darurat yang awak sampaikan kepadanya tetap ndak bisa nyo akan fahami itu. Jadi ba'a caranya? Diajarkan wak dalam Islam. Salah satu kaidah usul fiqih menyebutkan al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Hukum atas sesuatu adalah cabang dari perkara itu. Simpelnya penjelasannya adalah, tatkala awak akan memutuskan suatu hukum, hukumnya tu A, maka sebelum memutuskan awak harus mengerti dulu A itu apa maksudnya. Seperti larangan atau haram meminum khamar. Haram khamar. Ya, haram itu hukumnya, tapi sebelum jatuh haram khamar itu, haram dia itu, kita harus mengerti dulu yang khamar itu seperti apa. Begitu juga dengan corona ini. Kalau seandainya ada saudara-saudara kami yang mungkin kondisi dirinya masih berpesangka biasa saja, normal-normal saja, tidak ada masalah gitu, tidak Allah itu dok, maka bagaimanapun bentuk daruratnya wabah ini menurut para ahli-ahli kesehatan kita, menurut para ulama kita, menurut pemimpin-pemimpin kita, dia tetap akan mengatakan tidak percaya bodoh, seperti itu. Maka ini catat ya bagi kita yang berada di rumah ataupun di mana berada, kita ini orang ahlu sunnah wal jamaah. Kita punya pemahaman awak ridha dengan keputusan Allah, tapi di waktu yang bersamaan awak mesti berikhtiar, berusaha untuk mencarikan apa yang terbaik buat diri kita ini. Bapak Ibu rahmati oleh Allah. Hal yang kedua yang sama dengan perkara berbaik sangka ini adalah berikhtiar, berusaha. Tatkala Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka posisi beliau digantikan oleh sahabat Amr ibn radhiyallahu anhu. Sahabat mulia ya. Berangkat Amr bin As ke daerah Syam.
Kemudian beliau pimpin negeri itu setelah banyak sekali sahabat-sahabat, bahkan rakyat Syam yang meninggal dunia gara-gara ta'un Amwas. Maka ketika itu ikhtiar yang dilakukan oleh seorang Amr ibn al-As adalah beliau meminta masyarakatnya untuk meninggalkan kota dan berpindah ke gunung-gunung, ke bukit-bukit. Ungkapan beliau adalah bahwa sesungguhnya ta'un Amwas ini dia mirip seperti kobaran api. Selagi ada yang akan dimakannya, maka selama itu kobaran api itu akan tetap menyala. Selagi ada yang akan disantapnya, maka inyo akan tetap menyala kobaran api itu. Maka tinggalkanlah olehmu negerimu, rumah-rumahmu, dan berpindahlah ke gunung-gunung dan bukit-bukit. Maka Masya Allah, ikhtiar yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah Amr ibn al-As yang merupakan gubernur daerah Syam setelah menggantikan Abu Ubaidah ibn Jarrah ini berhasil. Dalam rata-rata yang terjangkit wabah ta'un Amwas disebutkan hampir mendekati 20.000 orang. Ketika itu sahabat-sahabat Rasulullah dan rakyat-rakyat negeri Syam meninggal dunia. Terhentinya setelah masyarakatnya patuh untuk berada di rumahnya masing-masing yang ada di bukit-bukit dan pegunungan setelah mereka meninggalkan kota-kota mereka, rumah-rumah yang ada di kota-kota mereka. Bapak Ibu rahmati oleh Allah, yang ketiga yang bisa kita lakukan dalam kondisi sekarang ini adalah bersabar dengannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa at-ta'un ini rahmatun lil mu'minin. Dia merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada yamkuthu fi baladihi atau fi baitihi, kalau ada orang yang tinggal di rumahnya karena kekhawatiran takutnya terjangkit wabah penyakit menular ini, atau nya berada di kampungnya ndak payahnya kama-kama tetap ada situ, wahtisaban muhtasiban, dan menurut yang lain sambil dia berusaha untuk kebaikannya, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya, maka Allah akan melimpahkan untuknya pahala seperti pahala syahid. Allah akan melimpahkan untuknya pahala seperti pahala seorang yang syahid. Pahala kesyahidan. Laito apa pahala kesyahidan itu? Pahala kesyahidan itu tidak ada balasannya kecuali nyobarado langsung fi bariqin min bawariqil jannah. Tampaknya nanti kalau nya meninggal dunia langsung baru di tapi di antara tapi-tapi pintu syurga. Bahkan dalam syarah hadis ini dikatakan wa illam yamut. Dalam penjelasan hadis itu disebutkan bahkan kalaupun inyo ndak meninggal dunia. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, bukan berarti tiadanya syiar Ramadan di masjid, awak meninggalkan salat tarawih di rumah. Awak meninggalkan tilawah Al-Quran kita. Tidak. Tetap kita menggapai apa-apa yang Allah perintahkan di bulan Ramadan ini. Jangan lupa 70 kali lipat, bahkan lebih pahala yang Allah sediakan di setiap amalan seorang hamba di bulan Ramadan ini. Kalau dulu awak bisa di masjid mengkhatamkan Al-Quran 2 kali khatam dalam 1 bulan, di rumah usahakan 3 kali khatam sepanjang bulan Ramadan. Laksanakan tarawih bersama keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, saudara kita yang ada di rumah. Laksanakan tarawih. Kemudian kita kumpulkan juga infak-infak terbaik kita. Nanti kita serahkan ke masjid. Kita serahkan kepada amil zakat. Atau kalau ada gugus tugas terkait COVID Corona, kita serahkan kepada mereka dan seterusnya. Maka bersabarlah dengan kondisi sekarang ini. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin sekali memuliakan para hamba-hambanya melalui sifat bernama sabar itu. Makanya kalau buka Al-Quran Al-Karim, tak saketek batamu dia awak ungkapan-ungkapan pujian Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, innallaha yuhibbus sabirin, innallaha ma'as sabirin, dan seterusnya itu. Dan itu sebagai isyarat bagi kita bahwa sesungguhnya Allah sedang menyediakan balasan kemuliaan, tampaknya mulia di sisinya
Bagi siapa? Bagi orang-orang yang dia bisa berlaku sabar atas dirinya. Bapak Ibu rahmati oleh Allah, yang terakhir yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti sekarang ini adalah senantiasa bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Baca doa kau 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu petang. Rasul SAW juga mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham usail asqam. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari penyakit kulit, kami berlindung kepada Engkau dari penyakit gila, kami berlindung kepada Engkau dari penyakit lepra, kami berlindung kepada Engkau dari penyakit-penyakit buruk lainnya. Ya Allah, doa kita kepada Allah, minta kepada Allah. Kita tak tahu Bapak Ibu rahimakumullah, doa siapa yang diistijabah oleh Allah. Jangan-jangan doa ibu tuh, doa bapak yang dijawab oleh Allah. Minta kepada Allah agar Allah segera jauhkan negeri kita ini dari wabah ini. Minta kepada Allah agar Allah limpahkan kebaikan-kebaikannya untuk kita dengan Ramadan ini. Ditambah dengan sabarnya kita beribadah di rumah-rumah kita. Siapa yang tak sedih dengan kondisi seperti sekarang ini? Para ulama paling sedih ketimbang bapak ibu di rumah. Para ulama duluan sedih. Tatkala akan menetapkan maklumat itu, mereka yang pertama kali bersedih. Karena belum terjadi wabah ini, mereka lah yang selama ini menyuarakan, menghimbau kepada kaum muslimin untuk meramaikan rumah-rumah Allah. Kini bakal keluarkan maklumat supaya beribadah di rumah. Mereka yang pertama bersedih. Maka kita masing-masing jamaah minta, mohon kepada Allah agar Allah palingkan segera, angkatkan segera wabah ini dari negeri kita, sehingga awak bisa beraktivitas seperti sedia kala, awak bisa beramal seperti sedia kala, awak bisa beribadah seperti sedia kala, bisa awak balik meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Bapak Ibu rahmati oleh Allah, apalagi kini awak berada di bulan Ramadan. Ayat 183 ayat tentang puasa Ramadan. Ayat 184 surah Al-Baqarah tentang puasa Ramadan. Ayat 185 tentang puasa Ramadan. Ayat 187 tentang puasa Ramadan. Tapi ayat 186 di antara ayat-ayat tentang puasa Ramadan itu, Allah menyampaikan ayat tentang kebesarannya. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita ambil hikmahnya ini. Kenapa bisa Allah letakkan ayat ini di tengah-tengah puasa Ramadan, bahasan puasa Ramadan? Apa kata Allah? Wahai Muhammad, apabila ada hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakanlah inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan jawab setiap permintaan. Allah akan jawab setiap permintaan. Kesempatan kita, pilih waktu-waktu mustajab di bulan Ramadan. Seperti sekarang ini menjelang berbuka puasa, menjelang akan imsak sahur, di tengah-tengah malam di waktu kita bertahajud, di saat-saat kita sedang lapar menahan perut kita dari makan dan minum dan hawa nafsu, seterusnya di siang hari, minta kepada Allah kita ini segera dari wabah ini sehingga kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mudah-mudahan saja Allah senantiasa memberkahi kita, Allah limpahkan kebaikannya untuk kita semuanya tanpa terkecuali, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan untuk kita balasan pahala kebaikan dan ampunannya dengan keberadaan kita di bulan penuh berkah ini, bulan Ramadan ini. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Cukup dulu kajian kita pada sore hari ko. Mudah-mudahan bermanfaat.
Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.